Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadli, mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 230514102003, kelas 2371F. Filsafat secara etimologi atau asal-usul bahasa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu philos atau philin, yang berarti cinta, mencintai atau pecinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Sedangkan secara epistemologi, secara istilah terdapat ratusan rumus pengertian filsafat. Namun, secara mendasar, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Satu filsuf terkenal yaitu Plato mendefinisikan bahwa filsafat ialah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku jadi kearifan atau pengetahuan intelektual melalui proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan. Lalu ada menurut Aristoteles mendefinisikan bahwa filsafat yaitu ilmu yang menyelidiki tentang hal ada yang berbeda dengan bagian yang satu atau lainnya. Ilmu yang pertama terakhir sebab secara logis disyaratkan ada ilmu lain yang harus dikuasai, sehingga untuk memahaminya orang harus menguasai ilmu yang lain tersebut. Lalu ada sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, adanya masyarakat, adanya kebudayaan, dan adanya alam sekitar. Sejarah perkembangan filsafat itu ada 4. Yang pertama, filsafat India. Lalu yang kedua ada filsafat Cina. Dan yang ketiga itu ada filsafat Islam. Serta yang keempat ada filsafat Barat. Lalu yang kedua itu ada filsafat Cina. Filsafat Cina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, pada awal abad ke-7 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Filsafat Cina memiliki ajaran sumber-sumber utama, yaitu air, api, kayu, logam, dan bumi. Perkembangan filsafat Cina dimulai sekitar 800 sampai dengan 200 sebelum Masehi, di mana terjadi periode pergeseran sosial politik dan kebangkitan intelektual besar-besaran di Cina. Puncak perkembangan filsafat Cina terjadi antara 500 sampai dengan 200 sebelum Masehi, yang sering disebut sebagai masa klasik filsafat Tiongkok. Lalu yang ketiga itu ada filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang panjang dan sangat beragam. Perkembangan filsafat Islam dimulai dari asal-usulnya, pertemuannya dengan filsafat Yunani, dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran Islam. Pengaruh pemikiran filsafat Yunani telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai dari pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur, Persia, dan kebudayaan Barat atau Yunani. Pemikiran filsafat Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah pemikiran dan kebudayaan Islam. Filsafat Barat. Sejarah perkembangan filsafat Barat itu merupakan perjalanan panjang pemikiran filosofis di dunia Barat atau Occidental. Filsafat Barat dibedakan dari filsafat Timur atau Oriental. Sejarah filsafat Barat dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi, di mana ilmu filsafat muncul ketika manusia mulai berpikir, berdiskusi, dan berupaya melepaskan diri dari dogma agama yang mengikat. Filsafat Barat dapat dibagi menjadi beberapa periode, yang umumnya terbagi menjadi 4 bagian besar.
Periodeisasi filsafat barat ini memungkinkan kita untuk memahami evolusi pemikiran filosofi ya, dari zaman kuno hingga modern. Sejarah perkembangan filsafat barat mencakup berbagai cendekiawan terkenal dan kontribusi mereka dalam membangun warisan intelektual yang sangat kaya. Filsafat barat. Sejarah perkembangan filsafat barat itu, lalu ada isu-isu filosofis dalam studi komunikasi. Yang pertama itu ada isu epistemologi, yang kedua ada isu ontologi, dan yang ketiga itu ada isu aksiologi. Yang pertama, isu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan. Beberapa isu filosofis yang sering dibahas dalam epistemologi meliputi yang pertama itu sumber pengetahuan, yang kedua kriteria kepastian, yang ketiga hubungan antara keyakinan dan kebenaran, yang keempat masalah induksi, yang kelima realisme versus antarealisme, yang keenam masalah GTR, dan yang ketujuh itu keterbatasan pengetahuan manusia. Isu-isu di atas tadi Isu-isu di atas tadi merupakan sebagian kecil dari diskusi yang terjadi dalam epistemologi yang terus berkembang seiring dengan evolusi pemikiran filosofis dan ilmiah. Lalu yang kedua itu ada isu ontologi. Isu ontologi dalam konteks filosofis dapat merujuk pada kumpulan tulisan atau pemikiran dari berbagai filsuf atau pemikiran yang disusun menjadi satu karya. Beberapa isu filosofis yang mungkin terkait dengan ontologi dalam konteks ini meliputi yang pertama itu konsisten pemikiran, yang kedua konteks sejarah dan budaya, yang ketiga itu kesinambungan dan perbedaan, yang keempat itu pilihan dan penekanan, yang kelima itu kontroversi dan debat, yang keenam pengaruh dan relevansi, yang ketujuh itu interpretasi dan analisis. Isu-isu di atas dapat menjadi titik awal untuk menjelajahi dan mendalami ontologi filosofis. Lalu yang ketiga itu ada isu aksiologi. Isu aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan evaluasi, termasuk teori tentang nilai-nilai moral, estetika, dan nilai-nilai lainnya. Beberapa isu filosofis yang terkait dengan aksiologi meliputi yang pertama itu asal-usul nilai. Lalu yang kedua itu ada kriteria penilaian, yang ketiga itu ada universalitas nilai, yang keempat ada konflik nilai, yang kelima itu ada realisme versus antarealisme nilai, yang keenam peran emosi dalam penilaian, dan yang terakhir yang ketujuh adalah peran budaya dalam penentuan nilai. Isu-isu di atas merupakan sebagian kecil dari diskusi yang terjadi dalam aksiologi, cabang filsafat yang mendalami ini nilai dan evaluasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ada tiga menunjukkan bahwa pengetahuan itu memiliki khas filsafat, yaitu satu, analisisnya dari filsafat, yaitu akal budi. Analisis ini dilakukan dengan penalaran murni, fantasi, dan kesan panca indera berguna dalam tahap awal pengenalan dunia real atau nyata. Artinya, akal budi menerobos menjadi analisis rasional. Lalu yang kedua, hakikat filsafat adalah rasional. Dalam filsafat rasional bersifat multipleks, yaitu induktif dan deduktif. Lalu yang ketiga itu ada tujuan filsafat bukan bersifat praktis, di mana tujuannya teoritis secara murni atau kontemplatif. Maknanya filsafat bebas dalam arti tidak mau dijajah oleh pragmatis dan ideologisme lainnya. Relasi filsafat dan ilmu komunikasi. Filsafat dan ilmu komunikasi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemahaman analisis, dan pengembangan konsep-konsep yang berkaitan dengan komunikasi manusia. Beberapa relasi antara filsafat dan ilmu komunikasi meliputi yang pertama itu
filsafat sebagai landasan teoritis. Lalu yang kedua itu analisis konseptual, yang ketiga etika komunikasi, yang keempat teori komunikasi, yang kelima pemahaman kritis, yang keenam kajian epistemologi, dan yang tujuh pengembangan konsep-konsep baru. Dengan demikian, hubungan antara filsafat dan ilmu komunikasi memperkaya pemahaman kita tentang esensi komunikasi manusia, nilai-nilai yang terkandung dalam komunikasi, dan implikasi filosofis dan praktis komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.